Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tetap semangat ya? Ya, semangat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Bu Wati pada mata pelajaran Tarikh Islam bab 3, kisah tentang Nabi Zakaria alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Untuk 2 bab sebelumnya, Nabi Lut dan Nabi Syuaib itu harus terus diingat-ingat anak-anak ya. Karena ini nanti sebagai bahan belajar menghadapi PTS 1, penilaian tengah semester 1, insya Allah pada minggu ke depan. Ya, jangan sampai dihilangkan ya. Tetap diingat-ingat tentang sejarah para nabi. Baiklah anak-anak, pada kali ini Bu Ati menceritakan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria adalah keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Berdakwah di Bani Israel di Palestina, tapi sehari-harinya adalah pekerjaannya sebagai tukang kayu. Mengajarkan kitab Taurat dan Zabur, mempunyai istri bernama Isya bin Fakut. Siapa nama istrinya? Isya bin Fakut. Ya. Nabi Zakaria ini kondisinya sudah tua. Istrinya juga sudah tua, tapi belum dikaruniai seorang putra. Ya. Tapi selalu Nabi Zakaria ini berdoa, dan berdoa. Suatu hari Nabi Zakaria mendapatkan wahyu akan diberikannya putra melalui istrinya yang nanti mengandung. Ya. Mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Nabi Zakaria alaihissalam bahwa ia akan dikaruniai seorang putra walaupun istrinya beliau sudah tua. Nah, sebagai pertanda bahwa istrinya hamil, Nabi Zakaria tidak bisa bercakap-cakap selama 3 hari meskipun kondisi fisiknya dalam keadaan tidak sakit. Gimana tandanya? Tidak bisa bercakap-cakap selama 3 hari meskipun kondisi fisiknya dalam keadaan tidak sakit. Nabi Zakaria alaihissalam berzikir dengan memperbanyak tasbih di waktu pagi dan petang, hingga lahirlah bayi laki-laki yang diberi nama Yahya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Yahya ini kecerdasan, sikapnya santun serta penyayang binatang, hingga Nabi Yahya alaihissalam dicintai oleh burung-burung, binatang buas gurun, pasir dan gunung pun mencintai Nabi Yahya. Karena Nabi Yahya adalah penyayang binatang. Pada saat itu ada raja yang berkuasa pada zaman Nabi Yahya itu, bernama Raja Herodus. Siapa nama rajanya? Herodus. Raja ini sewenang-wenang, diktator, dolem, kejam, keji, tak punya rasa belas kasihan Raja Herodus ini. Dan memiliki anak tiri bernama Herodia. Mempunyai anak tiri bernama Herodia. Nah, karena kecerdasan dan kebijaksanaan Nabi Yahya alaihissalam, pada suatu hari Raja Herodus mengundang Nabi Yahya alaihissalam untuk memberikan nasihat agama dan nasihat tentang pernikahan yang ia inginkan dengan Herodia, anak tirinya. Karena menurut kitab Zabur dan Taurat menjelaskan hukum syariat kepada raja tentang larangan adanya pernikahan itu. Seketika raja murka dan memerintahkan prajuritnya untuk memenjarakan Nabi Yahya alaihissalam. Nih, Nabi Yahya dipenjara karena melarang adanya pernikahan Raja Herodus dengan anak tirinya. Siapa namanya tadi? Herodia. Nah, putri Herodia ini melihat kewibawaan Nabi Yahya alaihissalam sangat suka,
hingga ingin menikah dengan Nabi Yahya alaihissalam. Namun Nabi Yahya alaihissalam menolaknya. Karena ditolak oleh Nabi Yahya alaihissalam, seketika Putri Herodias merasa dedam. Kemudian berusaha dengan berbagai cara, Putri Herodias menyuruh Raja Herodes untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Akhirnya terbunuhlah Nabi Yahya alaihissalam di atas batu besar yang keras disebut Syahra. Nah, dalam suatu riwayat Nabi Muhammad SAW memberi julukan kepada Nabi Yahya ini sebutan Syahid bin Syahid. Di atas batu besar yang keras disebut apa tadi? Syahra. Dan Nabi Muhammad memberi julukan kepada Nabi Yahya ini sebutan Syahid bin Syahid. Nah, setelah Nabi Yahya ini terbunuh, penduduk yang berpegang teguh di jalan Allah masih meminta pendapat kepada Nabi Zakaria, ayahnya Nabi Yahya. Ya, tentu saja hal ini membuat Raja Herodes sangat marah, sehingga memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Nabi Zakaria. Setelah sehari-hari mencari Nabi Zakaria, akhirnya prajurit menemukan Nabi Zakaria alaihissalam dan membunuh beliau juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teladan apa yang bisa dicontoh dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam ini? 1. Memohon kepada Allah dengan sabar dan ikhlas. 2. Bersikap sabar dalam menghadapi raja zalim. 3. Berani dalam menyampaikan kebenaran. Ya. Seperti itu sedikit cerita tentang kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa membaca kembali buku kisah 25 Nabi, ya. Kemudian tugas untuk pertemuan ini, anak-anak mengerjakan lembar kerja siswa Tarikh Islam bab 3, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dan Yahya alaihissalam, halaman 26 saja. Di paraf ayah bunda dikirimkan ke WA-nya Bu Wati. Seperti itu anak-anak ya. Ingat, PTS tinggal beberapa minggu lagi. Kalian pelajari baik Al-Quran hadis maupun Tarikh Ikhlas, Tarikh Islam bab 1 hingga bab 3. Tetap semangat anak-anak ya. Jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu. Nah, tetap murojaah ya. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.